Si Mamaung Vlog 6 langsung dari Stadion Siliwangi. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari blog yang fenomenal, stadionsiliwangi.com. Nih ada stadionsiliwangi.com mana? Ini ada teman saya Aun Rahman dan ini Ali Bushen dari stadionsiliwangi.com yang akan membahas tentang perjalanan Persib musim ini 2016. Nih, jadi Mas Ali dan Mas Aun nih, Sam Ali dan Sam Aun. Sam satu. Apa yang terjadi terhadap Persib di musim ini sampai sekarang, sampai saat ini gitu? Yang terjadi itu apa sih yang terjadi? Kalau menurut teman-teman Stadion Siliwangi? Kalau menurut kami sih ya, awal mula bencananya memang dari ketika mengapa manajemen menyekolahkan Janur di saat situasinya Janur sedang enjoy ngelatih gitu. Lagi enjoy-enjoynya ya? Iya, dan diganti oleh seorang lisensi pro UEFA. UEFA, cuman ternyata mediocre. Oh, itu mediocre ya? Mediocre. Karena secara taktik pun nggak ada yang istimewa sebenarnya. Pada sih pemainnya juga sih. Jadi kan dibanding waktu kita Persib juara 2014 tuh usianya lebih pada enak lah. Kayak 28, 29. Secara fisik, secara ototnya juga masih pada bagus kan. Lagi agak pik-piknya gitu. Karena makin kesini kan 2 tahun dari setelah itu kan berarti ternyata 30, 31, 30. Udah mulai istilahnya mah ototnya bisa lulus lah gitu. Jadi awal mulanya Dejan, terus Dejan datang dengan pemain-pemain yang secara peak udah abis gitu ya? Oke, sekarang pindah set nih ya, tempat duduk yang dulu sering diduduki Agung ya. Aduh, Agung Bacun ini favorit banget duduk di sini. Mungkin Udah kan, Hidayat itu ya? apa perasaannya dia duduk di sini melihat teman-teman ini. Tapi kalau biasanya 3 ujung ini mah biasanya itu penasehat teknik. Nih, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya. Kan tim tuh udah kusut dari awal. Kalau menurut versinya Stadion Siliwangi gara-gara titik baliknya gara-gara Dejan datang. Pergantian Janur lagi enak-enaknya diganti Dejan. Nah, terus sekarang Dejan datang lagi nih part keduanya. Dejan Janur datang lagi. Dengan kondisi yang adanya kayak gini nih. Nah, apa yang harus dilakukan Janur di sisa musim terakhir? Jadi Janur tuh pendukung banget sih. Janur jadi serba salah. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan, ya kalau ngejar juara masih kaudag. Nah, Cuma secara permainan nggak kekejar sebenarnya kan. dengan skuad yang ada tuh Nah, susah. iya, dengan permainan yang ada, kalaupun mau lebih enak untuk membenahi, ngelihat permainan kayak gitu, Janur itu membenahi dulu skemanya. Setidaknya ini skema yang dijalankan sekarang masih kental warisan Dejan. Warisan Dejan kok bisa? Ya entah kenapa ya, walaupun pemainnya banyak yang berganti di putaran kedua ini, tapi gaya mainnya masih terlihat Dejan gitu dibanding Janur. Oh ya. Iya, nggak ada permainan yang merembet gitu. Kalau kita ingat ya, mungkin lawan PSM ya, terlihat enakan build up dari back ke gelandang bertahan, terus Mashar bisa ngebagi kiri kanan, baru larikan dan crossingkan gitu. Sekarang kan pasti langsung ke sayap. Terus pindah lagi ke flank yang lain, naik ke depannya juga agak lama. Nah, itu kan emang permainan Janur waktu 2014. Bukan gitu. Ada yang terasa beda, terasa janggal gitu. Yang beda ini apa? Mungkin kehadiran Konate yang benar-benar ngebedain ya. Kalau Konate dulu Mata rantainya putus dia jadi. di Konate dan di Bang Mutina ya, udah jelas ya. Jadi yang Ino ini seperti saya sering tulis di Ngadu Bako juga kan, bahwa dia nggak malas mundur. Sedangkan tipikalnya Konate adalah dia mencari ruang kemanapun, mau dia harus mepet dengan Supardi dan Vlado pun berapa kali ya. Kalau diingat-ingat sering ada positioning ketika Konate ngambil bola itu mepet dengan Vlado dan Supardi, bikin segitiga di, padahal itu di kanan jauh di bawah kan. Sekarang kalau Ino, pernah nggak kita ngerasain gitu? Bikin segitiga sama kiper lawan. 3 antar di depan. Nah, Janur dengan skema andalannya 2014 cuman minus pemain-pemain kunci Yang dari dia pengen juga. teknik itu. Nah, kembali ke pertanyaan, jadi yang harus dilakukan Janur apa nih?
emang ya udah musim ini nyerah aja buat kita ngotret buat musim depan, atau kita paksa musim ini yang paling baik dengan pemain yang ya bukan pemain janur lah bisa dibilang. Iya, ini bukan pemain janur. Bukan pemain pilihan. 2013 pun sebenarnya kan bukan pilihan janur ya. Karena itu pilihannya Rahmat Darmawan. Jadi gimana? Yang harus dilakukan gimana nih? Ya Menurut Stadion Siliwangi ini? kalau menurut kami sih ya sudah saatnya Janur mengembangkan jalan-jalan Italinya menjadi bukti nyata di sini. Konkretnya dengan cara apa? Dengan skema yang ekstrim gitu. Dulu pernah mencoba 352 di Padang karena terpaksa dan gagal. Saya rasa itu harusnya bukan dijadikan sebuah mimpi buruk yang menghantui Edan Eling gitu. Harus cobain terus. Soalnya kalau misalnya mau lihat tim-tim lain di TSC itu ya di Indonesia lah, rata-rata formasinya gitu kan, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-1 lah seenggaknya. Gak ada yang berubah gitu. Kalau misalnya Janur dari Itali punya ilmu yang apa ya, defensif 3-5-2 itu kan pasti jadi beda dengan tim lain kan. Punya kemungkinan inilah. Tapi resikonya kalau di Bandung itu kan beda ya. Kalau 352 kita pakai terus kalah, eta teh dihujat, Bro. Ya. Dihujat sama semua orang, sama Boboto, sama semuanya lah dihujat. Nah, makanya gitu ya. Nah pilihannya gimana, Bro? Ya Dihujat na eta sih, no saya kecelakaan. rasanya ada aku dihujat sih ya. Kalau menurut saya, enaknya pasti dihujat sih. Karena gagal juara, karena main seperti tai kucing di gulaan. Gak ngegolin lagi. Kalau secara di atas kertas, secara teori kan sebenarnya 352 itu menanulir keunggulannya 4231 ya. Karena kan kalau kita pakai 4231 atau 4231 dengan variasinya paling dekat itu 433 ya. Jadi 3 back lawan 3 forward. Terus satu gelandang serang itu dilawan sama satu gelandang bertahan. Double pivot dilawan 2 double pivot. Full back lawan wing back. 2 penyerang dengan 2 center back. Nah, kalau bisa memaster bagaimana cara memain 352 yang baik, dan itu penting karena di Indonesia ini rata-rata pelatih pakai 4231 dan 4231 itu yang dipakai karena ikutan tren gitu, lain karena emang filosofinya mereka pengen main 4231 gitu. Nah, di ISC ini dengan sisa pertandingan 18 pertandingan bisa memaster itu, ketika nanti di ISL mungkin saya rasa peluangnya bakal lebih gede ya. Kalau minimal lah dari 20 tim 17 masih pakai 4-3-3 atau 4-2-3-1 ya, setidaknya kita udah ngerti bagaimana cara menghajar 17 tim tersebut. Jadi ada kapal nih, ciri khas Siliwangi dan sebelah lagi gol ini biasanya. Kuatkan buat musim depan. Iya. Jadi si TC ini dijadiin TC panjang. TC panjang. Kalau resiko dihujat mah ada. Dan Ya. emang Cepat atau lambat akan dihujat ya. iya. Mau sekarang atau akhir musim nanti, misalnya akhir musim ke-6 lah anggap, tetap dikata-katain kan gitu, nggak ada perbedaannya sama dengan misalnya bagus juga gitu. Dan main 4-2-3 hiji gitu dengan kondisi kayak kemarin kan pasti dihujat. Oke, tetap ya beberapa boboto sekarang saya rasa boboto udah semakin banyak yang udah semakin ngerti lah, semakin cerdas ya. Main butut tahu gitu. Tahu pas lagi butut itu teh. Kecuali boboto IG mungkin ya. Ya main butut. Taunya main kudu ngadukung Persib mau menang mau kalah juga gitu. dan Kapan kamu mau datang ke sini? semua Itu dia tadi soal musim ini.